Aceh sejak dahulu identik dengan Islamnya yang kental dari budaya dan keseharian masyarakatnya. Maka tidak heran jika Aceh kemudian dijuluki sebagai daerah serambi Mekah. Apalagi setelah daerah ini menerapkan sebagian dari keseluruhan hukum syariat Islam sejak 2003 silam. Tidak bisa dipungkiri, aturan ini diperbolehkan berlaku di tengah memuncaknya perlawanan rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat kala itu. Penerapan syariat Islam di Aceh dianggap sebagai salah satu solusi meredam tuntutan pisahnya Aceh dari Indonesia. Terlepas dari semua itu, Aceh hingga kini masih konsisten menjalankan aturan syariat Islam. Dengan kewenangan yang ada, pemerintah terus berupaya menyempurnakan penerapan syariat Islam di Aceh. Syariat Islam yang berlaku di Aceh hanya mengatur sejumlah hal saja seperti melarang penduduknya berjudi, meminum minuman keras, dan berdua-duaan di tempat sepi bagi pasangan non-muhrim. Bagi mereka yang melanggar, terancam hukuman cambuk di muka umum. Aturan itu tertuang dalam sejumlah peraturan daerah yang disebut dengan kanun. Untuk mengadili para pelanggar syariah, dibentuklah Mahkamah Syariah dan sejumlah perangkatnya. Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi ini serius melaksanakan aturan tersebut dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat serta melakukan penindakan syariat Islam. Wilayatul Hizbah yang akrab disebut Polisi Syariah kerap menggelar sosialisasi penerapan syariat Islam. Sosialisasi itu dilakukan lewat razia busana. Kan hukuman, itu hukumannya bukan kami berikan, kami kasih tahu ke kalian supaya nggak diberikan hukuman. Hukumannya ada orang lain yang berikan, siapa? Pak Hakim. Pernah dengar Pak Hakim kan? Para pelanggar yang tidak menggunakan pakaian yang dianggap tidak islami diingatkan dan dibina agar menggunakan pakaian yang menutup aurat saat berpergian dan berada di tempat umum. Upaya penindakan juga dilakukan. Tempat-tempat yang diyakini menjual minuman keras dan menawarkan prostitusi juga dirazia. Pemuda-pemudi atau pasangan dewasa yang didapati warga bermesum juga kerap harus berurusan dengan polisi syariah sebelum berkas perkaranya dilimpahkan ke jaksa dan disidangkan di Mahkamah Syariah. Banyak yang memuji kinerja polisi syariat, banyak pula yang mencela, apalagi dengan stigma bahwa syariat hanya tajam ke bawah dan malah tumpul ke atas. Polisi syariat dicibir karena dianggap hanya berani menindak pelanggar syariah dari masyarakat kelas bawah. Ya, pandangan masyarakat memang
tetap ada itu, tapi kita buktikan khususnya di Banda Aceh, kita sejak menjalankan syariat Islam ini, apalagi hukum syariat Islam udah kuat, kita tetap fokus ya siapa yang melanggar, tidak memandang apa dia kecil apa besar, tetap kita proses. Karena beberapa kasus ada yang besar kita sampai ke proses penyebukan, proses ke pengadilan. Tidak mesti yang kecil kita yang proses, tapi semua kita tangani sesuai dengan pelanggarannya. Mungkin ya tempat-tempat tertentu mungkin ya di backup oleh orang tertentu, apalagi hotel-hotel besar mungkin ya ada peluang pelanggaran syariat, kita tetap kita pantau dan kita tindak kalau ada pelanggarannya. Effendi telah bergabung menjadi polisi syariah sejak lembaga ini dibentuk pada 2002 silam. Ia bangga dapat ikut ambil bagian dari upaya penegakan aturan hukum khusus di daerah ini. Pahit dan getirnya profesi ini telah dilaluinya. Ikut razia di tengah malam baginya perkara biasa. Apalagi bila harus melawan orang-orang yang menolak untuk mengikuti aturan ini. Kadang, Effendi dan rekan-rekannya terpaksa harus bertegang urat dengan warga. Kalau dia nggak ada ini data nama 2 orang ini. Catat aja Ya, saat pertama itu kita kan anggotanya sekitar 13 kekuatan anggota WIHA Banda Aceh. Ya, kita pelanggarannya memang pada malam hari kebanyakan itu banyak tempat-tempat yang dibikingi oleh oknum tertentu. Ya, makanya tiap kita turun ke lapangan ada gesekan-gesekan, makanya dengan kejadian itu kita tetap fokus ya kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, terutama dengan TNI Polri ya saat itu, maka dengan dibantu oleh anggota TNI Polri tingkat ketegangan di lapangan sudah menurun. Makanya saat pertama itu pelanggarannya memang meningkat. Selain dibekali pemahaman aturan syariat Islam, para polisi syariah juga berlatih bela diri. Latihan ini tentu saja bukan semata-mata untuk menjaga diri, tetapi juga menjaga kebugaran. Latihan rutin ini dilakukan juga untuk membina kekompakan. Kita mungkin tidak fokuskan kepada pembekali senjata, lebih kepada ya untuk anggota di lapangan untuk bela diri, dan untuk bagian pengamanan itu ya kita backup oleh TNI Polri. Kita 24 jam di Satpol PP WIHA, itu yang kita fokuskan. Tidak kita fokuskan ke dibekali senjata untuk anggota di lapangan, karena kalau dibekali senjata itu kan kurang, harus kita jaga anggota lagi itu dengan senjata itu. Mungkin ya untuk kuat kita di lapangan ya kita kerjasama dengan pihak keamanan. Tak seperti sebutannya, polisi syariah sebenarnya dibentuk bukan untuk menunjukkan cara-cara represif. Mereka didorong untuk memberikan contoh yang baik dan mengimbau warga agar menjaga nilai-nilai Islami. Misalnya para polisi syariat wanita ini, mereka kerap berpatroli setiap Jumat untuk mengimbau warga melaksanakan kewajiban salat Jumat. Mereka juga ikut menasihati warga yang tidak mengenakan busana yang Islami. Sekarang kita sosialisasi untuk sholat Jumat. Jadi yang mana ada kedai-kedai atau toko-toko yang belum tutup, kita himbau untuk menutup segera sholat Jumat. Terima kasih banyak. Kami mohon kepada pedagang kaki
Kamis 2 Februari 2017 di halaman Masjid Al-Muhsin, Kampung Jawa, Banda Aceh, Effendi bersama rekan-rekannya bersiap mengawal pelaksanaan hukuman cambuk bagi pelanggar syariat. Tiga orang terhukum pelanggar syariat menjalani hukumannya setelah melewati beberapa tahapan di Mahkamah Syariah Banda Aceh. Prosesi cambuk dilakukan seorang algojo dari petugas Wilayatul Hizbah. Ratusan warga menyaksikan pelaksanaan hukuman ini. Meski banyak yang mendukung, ada pula yang tidak sepakat dengan metode eksekusi hukuman ini. Apalagi bagi terhukum perempuan. Kami bilang kan kenapa nggak dari pertama hukuman begini diadakan begitu dia. Yang lewat-lewat kenapa nggak dibikin begini. Padahal banyak di Kampung Jawa ini udah begini. Kenapa hari ini yang ini begini? Karena orang pendatang apa orang Solo? Gitu dia maksudku. Tanggapan Ibu dengan hukuman cambuk ini seperti apa? Memang benar. Bagus begitu bikin. Tapi kenapa dibeda-bedakan? Itu dia. Kenapa dibeda-bedakan? Dalam saya percaya bahwa syariat Islam itu memberi keadilan, memberi rahmat buat semua manusia, bahkan buat alam juga. Nah, kalau kemudian hari ini dirasakan memberatkan perempuan, memang masih ada beberapa persoalan dalam pelaksanaannya. Dan ini harus dibedakan antara pelaksanaan syariat Islam dengan syariat Islam itu sendiri. Misalnya kalau tadi terkait dengan memberatkan perempuan hukuman, karena cenderung dilihat pada proses pelaksanaan itu jadi sama saja antara hal-hal yang dikenakan untuk laki-laki dan hal-hal yang diatur untuk perempuan. Padahal sebenarnya di dalam masyarakat perempuan dan laki-laki itu punya konteks yang berbeda, punya beban yang berbeda juga. Misalnya kalau hukuman cambuk, pasangan khalwat kena sekian cambuk, perempuan dikenakan sekian, laki-laki dikenakan sekian. Secara jumlah mungkin sama, secara eksekusi di waktu yang sama, tapi cenderung orang-orang tidak memperhatikan dampak berikutnya. Apakah perempuan dan laki-laki mengalami stigma yang sama? Ternyata kan tidak. Perempuan harus menghadapi stigma dari hukuman masyarakat berupa stigma, dan itu bisa langgeng sampai seumur hidupnya yang tersisa gitu. Tapi kalau laki-laki 2-3 hari sakit, kemudian duduk di warung kopi paling ditertawakan sebentar, dan setelah itu masyarakat menerima kembali mereka apa adanya gitu. Jadi beban-beban seperti ini yang harusnya perlu diperhatikan gitu. Dan ini juga banyak terjadi. Kalau awal-awal dulu misal hukuman razia, laki-laki perempuan digabung yang kena razia, yang menggunakan pakaian tidak sesuai dengan pelaksanaan syariat, yang sesuai aturan yang berlaku. Tapi konteksnya ketika didirikan, laki-laki nggak beban karena masyarakat tidak memberikan atau tidak menuntut proses penjagaan moral sebagaimana perempuan. Perempuan berdiri di pinggir jalan karena razia itu luar biasa malu, psikologis yang terkena. Pulang ke rumah keluarganya yang malu. Di kampung juga merasa dipermalukan. Jadi menurut saya tidak bisa kasat mata kita melihat apakah hukuman yang adil sudah memberikan keadilan juga buat laki-laki dan perempuan. Guru Besar Universitas Negeri Araniri Banda Aceh Yusni Sabi menilai penerapan syariat Islam di Aceh masih jauh dari sempurna. Menurutnya, penerapan syariat Islam di Aceh belum benar-benar berhasil. Sebagai produk politik untuk meredam bara konflik, penerapan syariat Islam di Aceh masih banyak menimbulkan persoalan. Tentu saja ingat bahwa kanun syariat Islam itu produk politik, jangan lupa, ya kan? Apa saja, undang-undang, mulai undang-undang dasar, undang-undang peraturan pemerintah, ini semua produk politik. Hasil rembukan, ya kan, antara para politisi, para pemerintah, eksekutif, legislatif, yudikatif bahkan itu hasil mereka. Jadilah undang-undang, jadilah kanun, jadilah perda, jadilah yang namanya peraturan pemerintah, hasil itu semuanya. Nah, tinggal sekarang eksekusinya, pelaksanaannya. Kalau itu tidak dilaksanakan dengan baik, itu hati-hati. Itu telah melanggar aturan yang paling asasi daripada demokrasi, yaitu tidak adanya keseimbangan, tidak adanya keadilan. Ya. Inilah yang Nabi juga menyebutkan dulu.
kalaulah Fatimah anak perempuanku melakukan pencurian, tentu dia pun akan kena hukuman. Artinya apa? Siapa saja. Tapi yang pada prinsipnya masyarakat Aceh itu menerima syariat Islam. Jangan lupa. Jadi oleh karena itu, tinggal sekarang kan masalah teknis, ya kan? Yang itu perdebatannya tentu tidak akan selesai. Tapi selama penguasa, pemerintah melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan di dalam aturan hukum negara, hukum daerah, itu saya kira masyarakat tidak masalah apa-apa, tidak ada apa-apa. Yang penting adanya keseimbangan, ya, adanya kejujuran, adanya ketulusan, adanya ketuntasan dalam arti tidak pilih kasih. Penegakan penerapan aturan syariat Islam di Aceh salah satunya digantungkan pada Wilayatul Hizbah atau polisi syariah. Sebagai penegak aturan daerah, polisi syariah digabungkan dengan Satuan Polisi Pamung Praja. Selain mengawal penegakan syariat, polisi syariah juga ikut dilibatkan dalam penertiban-penertiban lainnya. Bagi Effendi dan rekan-rekannya, apa yang diatur dalam kanun syariat Islam di Aceh harus dijalankannya. Sama seperti mayoritas warga Aceh lainnya, mereka juga ingin agar nilai-nilai Islami tumbuh dan bergerak bersama kemajuan daerah ini.